Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung pelajaran atau ta'lim kita halaman 89. Bab baru. Bab ta'kid rak'ataini sunnatis subahi. Bab yang menekankan ta'kid rak'ataini, dua rakaat sunnatis subahi, dua rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Mari kita lanjutkan saja hadis pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghada'. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau itu la yada', tidak meninggalkan, arba'an, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa rak'ataini, dan 2 rakaat qabla al-ghadati, 2 rakaat sebelum ghada, sebelum subuh atau sebelum pagi subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa pertama, la yada' itu maknanya bisa dikatakan beliau selalu mengerjakan salat, kecuali dalam kondisi saat tertentu, karena dia tidak wajib. Yang wajibnya zuhur. Itu makanya dimasukkan oleh ulama salat 4 rakaat sebelum salat zuhur itu kepada rawatib muakkad, salat sunat sebelum salat fardu yang muakkad, yang ditekankan untuk melakukan atau mengerjakannya. Mengenai sifat 4 rakaat itu berpijak kepada hadis salatul laili wan nahari mathna mathna, salat siang dan salat malam dua-dua, yakni salat sunat. Maka berdasarkan hadis itu, sebagian ulama memahami 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi ada juga ulama kita yang lain memahami hendak 4 rakaat itu langsung, tanpa dibatasi oleh salam. Mana yang paling benar? Yang paling benar kerjakan saja. Kalau saya mengerjakannya dipisah. Berpijak kepada hadis umum tadi, salatul laili wan nahari, salat malam dan siang, mathna mathna, 2-2. Kemudian rak'ataini qabla al-ghada, 2 rakaat pula sebelum ghada. Ghada itu pagi. Salat subuh itu dibilang salat fajar, salat ghada, salat subuh, 3 namanya. Maka berarti salat sunat sebelum salat subuh juga 3 namanya. Salat sunat fajar, salat sunat qabliyah subuh, salat ghada, salat sunat ghada. Itu salat sunat sebelum salat subuh, namanya ghadah. Dan pagi namanya ghadah. Kemudian di sini disebutkan
2 rakaat qabla al-ghadati. Inilah yang disebut dengan sunat fajar. Populer salat sunat fajar. Dikatakan dia salat sunat fajar karena dikerjakan setelah fajar. Fajar sidik atau fajar sadiq. Kita terbiasa membaca sidik. Fajar sadiq, fajar yang benar. Fajar pertama namanya kadhib, fajar yang tidak benar. Fajar itu adalah cahaya putih yang nampak di ufuk sebelah timur sebelum matahari terbit. Cahaya putih yang memanjang langit, tersebar. Yang pertama seperti ekor serigala ke atas cahayanya. Tapi jangan bayang pula cahaya menyorot ke atas, enggak. Seperti itu kayaknya. Itu namanya fajar pendahuluan atau fajar kadhib. Fajar yang sebenarnya adalah yang membentang di ufuk timur putih. Fajar sadiq. Kalau sudah itu nampak, masuk subuh. Dan itulah salah satu kerja Bilal, mengamati cahaya. Kalau sudah nampak cahaya, dia azan. Azannya 2. Bilal azan pertama, Ibnu Ummi Maktum azan kedua. Azan kedua azan subuh. Ajar pertama sebelum subuh. Di zaman Rasulullah itu azan subuhnya 1 kali cuma. Cuman sebelum subuh masuk ada azan lagi. Yang azannya 2 orang, bukan 1 orang, sehingga berbeda. Jadi Ibnu Ummi Maktum azan ketika sudah masuk waktu, sementara yang lain azan sebelum masuk waktu. Dikatakan dia sadik. Nah, kapan fajar itu terbit muncul, maka masuk subuh. Fajar itu sendiri artinya membela. Fajru membela. Dikatakan dia fajar seakan cahaya putih itu membela kegelapan malam. Sudah nampak cahaya-cahaya yang ya putih-putih lah. Hilang kegelapan malam, sudah mulai hampir terang. Sehingga benda-benda sudah mulai nampak sedikit sosok dan bayangnya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, bab ini itu bab yang ke-197, menjelaskan, menerangkan tentang takkidnya, tentang begitu sangat ditekankan, dikuatkan 2 rakaat sebelum subuh ini. Mari kita baca hadis selanjutnya. Wa anha, dan daripadanya juga, itu daripada Aisyah, dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Lam yakun, tidak adalah Nabi itu Nabi SAW ala syai', atas sesuatu daripada nawafil salat-salat sunat, yang asyadda, yang begitu sangat sekali asyadda, menjaga, memperhatikan, ta'ahudan, menjaganya, memperhatikannya, ala rak'ataini, 2 rakaat fajar. Mari kita pahami sejenak. Nawafil, jamak daripada nafilah.
nafilah. Jamaknya nawafil. Secara bahasa arti nawafil atau nafilah itu adalah tambahan atau kelebihan. Dikatakan salat sunat dengan nawafil karena dia merupakan tambahan daripada salat fardu. Salat fardu tidak bisa ditambah jumlahnya. Lalu bagi siapa yang ingin menambah salat, bukan fardunya, menambah salatnya karena dia ingin salat dan merasa kurang dengan salat fardu, ada nanti namanya nafilah, jamaknya nawafil, untuk menambah kekurangan yang terdapat dalam salat fardu. Di samping itu juga nawafil bermakna bagi siapa yang ingin ziyadah, tiba dimakan tambuah, tidak cukup dia, tidak puas dia, tidak kenyang dia, ada ziyadah. Ziyadah itu namanya nawafil, tambahan. Lalu apa bedanya dengan rawatib? Kalau rawatib terikat dengan yang fardu. Biasa rawatib itu disebutkan untuk salat qabliyah dan ba'diyah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih lebar lagi, menyatakan bahwa setiap yang wajib itu ada rawatibnya atau nafilah atau nawafilnya. Nah, kita fokusnya kepada salat dulu. Ini wajib ini. Sebelum yang wajib qabliyah, setelah yang wajib ba'diyah. Sebelum dan sesudah itu namanya rawatib. Ratibah rawatib, yang mengiringi, yang rutin dilakukan sebelum dan setelah salat fardu, salat wajib, bernama rawatib. Itu yang populer. Sedangkan nawafil yang tidak berkait dengan salat fardu, seperti syuruk, duha, salat sunat wudu, tahiyatul masjid, salat witir, salat malam, salat khusuf, salat gadarana atau salat istisqa dan segala macam, itu namanya nawafil. Ada juga yang mengatakan bahwa nawafil itu semua salat-salat sunat termasuk rawatib. Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sekian banyak yang namanya nawafil, salat-salat sunat, baik yang mengiringi salat fardu khususnya ataupun salat-salat nawafil yang lain, yang lebih sangat sekali menjaga, memperhatikan. Sehingga begitu memperhatikan beliau kepada salat sunat 2 rakaat sebelum subuh ini, beliau tidak pernah ketinggalan. Sampai-sampai kalau beliau ketinggalan, beliau qada setelah salat subuh. Beliau qada. Bahkan pernah sekali beliau salat sunat fajar terlambat salat subuh. Ini menyatakan penekanan tentang begitu utama, begitu istimewa, tinggi derajatnya 2 rakaat sebelum salat subuh. Dikatakan di sini asyadda, asyad, lebih sangat. Lebih sangat apa? Lebih sangat ta'ahud, menjaga, memperhatikan, mengawasi. Daripada nawafil yang lainnya, yakni ala rak'atayil fajri, atas 2 rakaat salat
sunat fajar. Nah, nampak kita di sini meskipun tidak wajib salat sunat fajar, tetapi Rasulullah begitu sangat memperhatikan, ini tandanya istimewa, penting. Yang 2 rakaat itu. Yang kedua, berdasarkan riwayat dan hadis-hadis, salat-salat sunat itu nilainya, fadilahnya, keistimewaannya tidak sama. Tidak sama. Masing-masing ada fadilah, ada keutamaan, ada keistimewaan, tapi tidak sama. Tetapi kita tidak boleh melebih-lebihkan, mengistimewakan, mengutamakan salat-salat sunat yang lain kalau tidak ada keterangannya, penjelasannya dari Nabi yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Maka kita tidak boleh melebih-lebihkan salat sunat yang satu dengan lain kalau tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya. Kalau bahasa orang sekarang, tidak ada dalilnya. Sebab kita tidak berhak mengutamakan, melebihkan ibadat yang satu dibanding dengan yang lainnya. Baru boleh kalau memang sudah ada penjelasannya. Nah, di sini menunjukkan betapa utamanya, istimewanya salat sunat sebelum salat subuh, karena dalilnya gini, asyadda ta'ahudan. Rasulullah itu begitu sangat memperhatikan, menjaga 2 rakaat walaupun hanya ringkas. Terkadang menurut riwayat, terkadang beliau seakan-akan tidak membaca surat, begitu ringkasnya, supaya jangan terlambat salat subuh. Jadi untuk kita ketahui nanti, andaikan salat subuh itu sudah hampir waktu, kira-kira bisa salat sunat, tapi ringkas-ringkaskan. Setelah takbir, auzubillah, bismillah, al-fatihah, tidak usah pakai surat. Allah Akbar, subhana rabbil azim, sami'al hamidah, rabbana walakal hamd. Allah Akbar, subhana rabbil a'la. Allah Akbar, rabbi fili, Allah Akbar, subhana rabbil Allah Akbar. Ke atas lagi baca al-fatihah. Sudah itu baca lagi seperti yang tadi, ringkas. Karena khawatir nanti terlambat mengikuti salat subuh berjamaah. Diringkas. Atau nanti akan menyusul jika kita salat di masjid, lihat yang menjalankan namanya kok? Digital trans, apa namanya? Saya ada waktu sekitar 3 menit, ringkas susah. Andaikan nanti muazin sudah mulai batu-batu, betul-betul sudah pegang-pegangnya, maka potong salat itu dengan ringkas tadi. Langsung setelah waladhdallin amin, ruku, 1 kali tasbih, bangkit 1 kali rabbana walakal hamd, ringkas, sujud 1 kali subhana rabbil a'la, duduk rabbi fili, duduk subhana rabbil a'la, duduk itu. Kata itu. Bolehkah? Ya memang boleh. Supaya kita jangan ketinggalan salat subuh dan supaya juga bisa menunaikan salat sunat fajar. Kalau tidak juga qada. Qada itu bukan berarti kita berlelai-lelai, beleng-alengan. Memang terlambat. Saya contohnya, jadi bangunnya sudah lama, jam 3:30 atau jam 3, tapi kasak kusuk, baca ini, buka ini, sambil kadang-kadang membuat kopi dulu.
Atau hari sudah jam sekian, tidak ingat. Hidup mobil segala macam pergi. Nah, di tengah jalan orang sudah azan. Pas tiba di lokasi tinggal 1 menit. Tidak mungkin nih salat sunat fajar. Nanti setelah syuruk digabung saja di waktu syuruk. Tapi tidak boleh kebiasaan yang terus-menerus dalam situasinya seperti itu. Sifatnya kondisional. Because salah kadai, tidak salah. Itu namanya sengaja aku. Tidak boleh sengaja aku. Karena begitu pentingnya salat sunat fajar atau salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tadi bahwa salat sunat itu mempunyai keistimewaan, gitu tadi ya. Mempunyai keistimewaan, kelebihan, keutamaan dibanding yang lainnya. Masing-masingnya ada keutamaannya. Tapi ada yang lebih utama. Makanya disebut dengan rawatib muakkad karena lebih utama. Muakkad ditekankan. Muakkad ditekankan, sangat mengerjakannya. Jangan sampai tinggal. Tanda ada utamanya itu, ada pentingnya. Yang satu lagi gairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan untuk mengerjakannya. Seperti salat sunat sebelum asar atau sebelum salat maghrib misalnya, atau sebelum salat isya, itu tidak ditekankan, terlalu ditekankan. Bagi siapa yang sempat, ya mau silakan. Itu gunanya ulama-ulama kita. Ini kan ulama kita semuanya kan? Ulama kita. Ya, beda tuh. Ada ulama kita, ada ulama awak. Ulama kita tuh. Beliau-beliau yang mulia itu, para fuqaha, mereka membagi-bagi salat itu kepada muakkad dan gairu muakkad. Dan yang dapat juga kini, begitu namanya hirsur Rasulullah. Rasulullah itu begitu sangat-sangat sekali menyangatkan, menekankan, memperhatikan salat-salat sunat, lebih-lebih lagi salat sunat fajar, sampai-sampai ketika dalam perjalanan pun beliau tinggal. Yang lain beliau tinggalkan. Rawatib yang lain tidak beliau kerjakan. Tapi yang namanya yang satu ini tetap beliau lakukan, baik ketika hadar, muqim, ataupun ketika safar. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa anha, dan daripadanya juga, yaitu Aisyah. Anha, daripadanya, nya itu kembali kepada Aisyah. Dan daripadanya juga, yaitu Aisyah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, rak'atal fajri, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada padanya, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, lahuma, sungguh huma, kedua-dua rakaat fajar itu, ahabbu ilai, lebih aku cintai, lebih aku sukai, minad dunia jami'a, daripada dunia sadu-alahnya semuanya. Apa ini? Gitu. Ini juga menekankan, menyangatkan tentang betapa begitu istimewa, utamanya salat sunat fajar. Apa yang Allah persiapkan berupa pahala, ganjaran, kenikmatan, kelezatan di surga, lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Balasan, ganjaran, fadilah,
keutamaan, keistimewaan, ketinggian 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Jangan sampai salah memahaminya. Lebih utama daripada dunia salam isinya, salat saya kerjakan. Tidak. Ganjaran, pahala, balasan, keistimewaan, derajat yang Allah sediakan di sorga, di akhirat sana, sebagai ganjaran daripada salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang terdapat dalam dunia ini. Makanya bagaimanapun juga urusan dunia yang akan kita kerjakan, jangan sampai luput lewat salat sunat fajar. Urusan dunia yang kita kerja, yang kita cari, jangan sampai lah jauh kita. Payahlah, tapi jangan sampai terabaikan luput 2 rakaat salat sunat fajar. Karena pahalanya, ganjarannya lebih baik daripada dunia yang kamu kejar itu. Bukan berarti mengabaikan dunia, tidak. Karena kita yang semenjak jam 3 sudah bangun, misalnya untuk aktivitas tertentu, atau mau berangkat, atau mau apa-apalah, tiba-tiba mengalih itu, mulai kesak-kusuk. Bukankah jam 3 itu awal mulai rami, nyampe mulai rami, namanya di bawah Leopard Omid, karena memang pagi-pagi lewat situ rami lah. Aja sampai mengejar untung laba dunia, menggalas itu, apa namanya, menggalas itu, jangan sampai terabaikan, terlewatkan, luput 2 salat sunat fajar. Itu lebih aku cintai. Lahuma sungguh kedua-duanya, huma 2 rakaat ya, la sungguh, huma 2, kedua-duanya, 2 apa? 2 rakaat salat sunat fajar itu ahabbu ilai, ahabbu lebih, ahabbu ilai lebih aku cintai. Kalau kita terjemahkan secara terlek, ahabbu lebih mencintai aku, kepada aku daripada yang lain. Ini berarti terjemahannya lebih aku cintai daripada dunia jami'ah semua. Kalau begitu betapa tinggi nilainya, keutamaan, keistimewaan salat fajar itu. Kalau dalam hadis pertama, khairun minat dunia, lebih baik daripada dunia. Kalau hadis di bawahnya, lebih aku cintai daripada dunia semua. Ini saja sudah menjadi motivasi kita, pendorong bagi kita untuk betul-betul jangan sampai tidak salat sunat fajar, meskipun hanya ringkas saja. Dan kepada imam, kalau ada orang masuk masjid, ada waktu sedikit, lalu dia buru-buru salat sunat fajar, kasihlah tempo sedikit. Kita juga mengasih waktu itu berpahala. Kenapa? Ya kan tak sampai 1 menit kita menunggunya lah. Ada waktu itu 1 menit lagi tinggal, salat 1 menit, ceklah 1 menit ke lah habis waktu. Atau kalau sudah terlongsong ikamat, jangan buru-buru imam takbir. Tunggulah dia kajak-kajak mengko-mengko. Kadang-kadang tanganku lah mengko-mengko ketika buat kajak-kajak itu. Lagi sepetan. Dia waktu. Bukankah memberi kesempatan orang berbuat baik gitu, termasuk mendapat nilai, mendapat fadilah. Membiarkan orang beribadah berarti kita telah membantunya untuk beribadah.
karena keterlambatannya masih bisa ditolerir. Pun kita yang terlambat, kalau ada waktu sekian tanya, masih bisa saya salat sunat 2 rakaat ini, belum salat sunat. Lagi bisa habis ketik cepet di. Jadi Allah Akbar sekali. Jalan mau nama kau dulu. Abi lo ketu ko taro. Kuang ke tangan lo mau lo mampasan lo. Abi ketu taro. Capek di jadi sekali lah. Tagak berdiri menghadap kiblat, konsentrasi kusuk, niat Allah Akbar. Ringkas tanpa Al-Fatihah, tanpa iftitah, langsung Al-Fatihah, tanpa ayat. Nah, yang tadi ringkas karena waktu sangat tipis dan nanti ini kadang-kadang mentul loh. Ndak imam nang tu, ndak imam nan pengagih apa sisi aku nang kadang-kadang penumpang yang kadang-kadang mencapak antara lebih orang sampai kalangnya. Lalu mengupe jadi terlembik sembahyang lalu je, kan macam-macam. Kemana orang nama dia ko orang, sono orang. Jadi hadis yang ketiga menjelaskan kita betapa penting utamanya salat sunat fajar dalam arti kata bahwa nilai keistimewaannya yang Allah persiapkan untuk orang yang salat sunat itu lebih utama daripada dunia, daripada mengejarkan dunia. Kemudian dan memang Rasulullah SAW itu salat itu bagi beliau sebagai qurratu ayun atau qurratu ain, penyejuk, penentram, penyenang bagi beliau, sekaligus sebagai sarana bagi beliau untuk mencari ketenangan diri, bisa bermunajat kepada Allah, memohon minta mengadu kepada Allah, sehingga beliau tidak luputkan dua rakaat itu. Kemudian sedikit lagi, masih ada waktu sedikit lagi, bahwa hal-hal yang terkait dengan itu, Rasulullah itu kan salat sunat fajarnya di kamar. Kalau kiblat di belakang saya, maka kamar Rasulullah sebelah kiri. Menghadap kita kiblat, kamar beliau sebelah kiri. Pas di kubur beliau sekarang itu kamar Aisyah. Di depan kamar Aisyah ada kamar Hafsah. Di arah-arah sebelah kiri kiblat itu, itulah kamar-kamar istri beliau. Di sana ada kamar Fatimah dan Ali, ada kamar Zainab dan segala macam. Di belakang sekali ada kamar Maria Kibtiyah. Jadi beliau itu salat sunat di rumah itu, beliau keluar berarti masuk masjid. Kendalanya di kita, kalau kita salat sunat fajar di rumah, sementara jarak antara rumah kita dengan masjid masalah agak jauh. Diperkirakan kalau kita datang ke masjid, apalagi salat sunat fajar itu belum boleh dilakukan sebelum azan. Sudah azan langsung kita salat sunat. Kalau diperkirakan kedatangan kita masjid nanti setelah salat sunat itu bisa terlambat salat fardu, tidak usah di rumah. Jangan bersekarih ya. Kan salat sunat itu yang fadilah utamanya kan di rumah. Ya jangan bersekarih. Bagus itu karena rumah kita jauh. Kok berjalan gitu kok geoh lebih kok. Tahu geoh. Maka cepat saja datang ke masjid. Setelah azan, salat kita. Niat kita di rumah ada, tapi tidak sempat, tidak mungkin. Jadi dengan niat itu kita tercatat namanya. Keinginan lain untuk salat sunat di rumah, sunat fajar, cuma tidak memungkinkan. Pahala niatnya sudah dapat. Niat kan? Kemudian pelaksananya di surau di masjid musala. Tapi kalau rumah di samping musala, surau musaji, di rumah lah. Sekitar sini di rumah lah. Cuma cari lo dulu. Musala surau coko itu layak ada tak toleransinya kepada orang dan terlambat.
Kalau indak mereka payah luak. Kadang-kadang di musala, di masjid tertentu, di surau tertentu, memang dua rakaat saja sempat orang dagiahnya. Setelah langsung nak kamat. Contoh, malai menyebut misaji di pesah. Setiap mau kapai ke tengah jua, Kamis subuh, akad subuh, itu lewat di musaji itu orang lah rakaat pertama. Tiba tengah jua, kamu masih sempat salat sunat fajar, sudah masih sempat balik-balik pada buku. Rupanya orang di Sinantun, antah nyopang kaki, antah pecapek, entah tagajan, entah tegulik pada tu. Itu rata-rata. Jadi adanya musajik kok tidak terlalu panjang mengasih waktu peluang jeda untuk orang salat. Hanya 2 rakaat saja sudah dia kamal. Dan itu kenyataannya. Saya tidak akan menunjuk masjidnya. Tapi setiap saya ke tengah jua, bukan lewat di masjid, di jalan lewat. Lewat masjid bangi orang. Orang masjid orang baru diruntuh orang lewat masjid. Jikalau begitu kondisinya, kalau kita salat sunat di rumah, walaupun rumah kita di samping masjid atau jarak sedikit, kalau di rumah nanti bisa-bisa datang masjid orang sudah khamat dan langsung salat, terlambat kita masjid saja. Karena mengikuti salat semenjak takbiratul ihram lebih utama daripada itu. Malahan ketika salat sunat sendiri pun, kalau orang sudah ikamat, kalau tidak mungkin rasanya lagi melanjutkan salat, orang takbir, ya putuskan saja salat sunatnya langsung ikuti salat fardu. Ini kondisi memang seutama-utama salat sunat di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti, seutama-utama salat seorang di rumahnya, ilal maktubah, kecuali yang fardu, yang wajib. Maka Nabi di rumah beliau salat. Di kita, ya lihat dulu, kita tidak hidup di zaman Nabi. Ya, kita tidak hidup di zaman Nabi. Di zaman Nabi penentunya Nabi. Di zaman sekarang kita penentunya pengurus. Atau orang gaik-gaik di surau, atau amai-amai di belakang. Oi mam, lah sedu, mai lai. Allah orang sini lah sembahyang. Kalau pas ya. Kadang-kadang singkotnya kerai. Oi, apalagi imamnya pajak-pajak yang mau susuruh saya. Pajak-pajak aku makasih dari muda, lama saya susuruhnya. Maka mai lai. Orang lah lama sembahyang sana. Jauh Nabi nak ketua. Kau biasanya mengecek kau orang nak tak itu biasanya. Nah, kalau begitu keadaannya tidak bisa kita bersikare afdal di rumah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada orang-orang tertentu di musala surau masjid tertentu yang tidak ada toleransi. Waktu kau sama barago banadinya, sama barago katanya. Takui benar terlambat. Bahkan sekian detik terlambat orang mula mencepat. Kira-kira begitu. Ini pernikahan yang pertama. Yang kedua, andaikan kita sudah buru-buru datang ke masjid, salat subuh, datang. Pam-pam, oranglah salat terus. Tidak terkik salat sunat fajar. Misalnya kita berkunjung ke saudara, ke rumah kawan, ke rumah famili. Jadi kita tidak tahu situasi sinan. Lalu setelah kita jago, datang kita ke masjid, kiranya jarak ke masjid itu tidak memungkinkan kita lagi salat sunat fajar. Yang kuat di kampung awak jauh, di kampung awak misalnya ada sekian jarak waktu itu. Tiba di tempat orang kok kiranya tidak ada jarak, tiba masjid orang pas kamat. Ikuti saja salatnya. Ikuti salat subuh, salat sunat fajarnya di qada. Boleh qada. Kenapa? Itu karena ada hal yang seperti itu boleh kita qada, bukan kesengajaan, situasi kondisinya yang menyebabkan kita mantun. Qadanya bang, bisa qadanya setelah salat subuh.
bisa aja setelah matahari terbit. Cuman janganlah setelah salat subuh betul, nanti orang yang tak paham, yang nak tahu, timbul nanti di kodak dibuatnya komen, aduh lo dino salat sunat salat subuh, di viral no beko. Itu tengok kan? Yang biarnya kamera, seketik kontennya tu, aduh lo kawan sebelah, tu bunyi, aduh kawan sebelah, aduh lo dino salat subuh, salat apa? Sunat subuh, alah, viral. Langsung saya netizen yang selalu benar. Kalau Ustaz benar loh. Jadi kalau mantun jalan keadaannya di surau, di masjid, di rumah sekadar. Itu kondisi kedua kan. Kondisi ketiga, ketika kita salat sunat fajar, masih salat sunat fajar, di mana memang kita lah tiba di masjid, orang alun ikamat, masih ada peluang untuk salat sunat fajar, tiba-tiba paru ikut nak mah kompromi, ngerek-ngerek keluar, cokol panik baca najan, enggak mah, ada tiba di surau. Mas penyakit tak? Lainnya penyakit. Saya masuk dengan geriok. Dengan geriok saya. Akan luar kita sehingga tak sempat salat sunat fajar. Awak selesai oranglah sembahyang. Nak sembahyang. Nah niat kita dah tercatat. Niat kita catat. Salat subuh kita lah tercatat. Karena niat kita tak ada terlambik. Nah cuman di kondisi itu, maka selesaikanlah o'oknya. Barana lah o'ok. Dah barang kadang keluar. Terserah selesai mereka. Masuk masjid ikuti salat, setelah itu qada salat sunat fajar. Begitu solusi-solusi bagi orang yang luput terlewatkan baginya salat sunat fajar. Wes? Halo? Begitu Rasulullah, nanti buat ketune. Nanti buat digunjainya. Dulu kompromi mah yo sadolah. Diakhiri, semoga berfaedah bermanfaat untuk kita semua dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.